الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di Masjid Darussalam untuk melaksanakan salat Maghrib berjamaah dengan dengan alim. Salatullah wassalamu mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita, menuntun kita sehingga kita mampu memilih agama yang benar, tidak lain adalah agama Islam. Baik, kita awali majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Tema kita adalah masih iddah atau hal-hal yang perlu diperhatikan selama iddah. Wa'anha di Bapak Ibu di hadis 1140 ya 1140. Wa'anha dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. Apa kata Ummu Salamah? Anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita. Qalat, bertanya pada siapa? Kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ibnati, sesungguhnya anak perempuanku, mata telah mati, anha darinya, zaujuha suaminya. Kalau ditanya pada itu, sesungguhnya anak perempuanku telah mati darinya suaminya. Dari perhalus, sesungguhnya anak perempuanku itu ditinggal mati oleh suaminya. Wa qad istakat ainuha, dan sungguh-sungguh istakat, dia menangis ya, sampai matanya sakit. Ainuha, kedua matanya atau matanya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Sebab gitu. Nangis sampai punah apa? Ya pokok matanya sampai abu, merah gitu. Sembab itu, sembab itu. Sampai matanya itu benar sakitnya. Ainuha, matanya, afanat khuluha, apakah kami boleh memberinya takhil atau celak? Olah, Nabi menjawablah, jangan, ojo dicelaki, nanti kelihatan cantik. Sekarang tidak pakai celak tapi pakai merah-merah, pakai apa namanya? Pakai kuas gitu. Kuas ini. Pakai guru-guru yang
sekolah itu cakak-cakak gini sama ibu kepala dihias dengan nuansa cermin. Ketika cerminnya itu khusus cukup menghadap. Ini bisa pakai cermin ini. Kalau lah jangan. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita lihat sekarang ya. Ma yukhadu minal hadisi, pertama jawazu iddat alal mayyiti wa yusajid salah satu ayat fa'aqallah wa dalika iqamu min nafsi hadwa min at-tasbih wa iddahu ta'asur wa qiyaman bihaqil qarabati wa tahrimuhu aksara min salasin. Jadi bolehnya berduka terhadap orang yang sudah mati atau terhadap mayit kalau itu bukan suami atau bukan pasangan, itu 3 hari. Fa'aqallah atau lebih sedikit. Jadi boleh berduka. Apa namanya? Berkabung. Masa berkabung biasanya ya kalau di hadis ini tidak ada ketentuan yang apa ya, seperti orang Indonesia itu kalau berkabung katanya pakai kita biasanya berkabung itu ya malah tak koper boleh baju itu misalkan tak sayang boleh baju itu misalkan koper kecuali siang. Kalau kenegaraan itu pakai bendera setengah tiang. Wadhalika itatu li nasihat dua bila tabli wa iddahu ta'asur wa qiyaman bihadil qarabati. Jadi hal tersebut untuk memberi kepada jiwa, di mana jiwa itu punya hak untuk apa ya, untuk istirahat, untuk rehat, ya, untuk apa ya, menenangkan diri, ya, menenangkan diri. Nah, ini masa berkabung kalau itu bukan pasangan, terutama kepada bihaqil qarabati, kepada karib kerabat. Nah, ketika berkabung semua harus mengerti. Kalau diri angkat jawab berarti orangnya bisa mengerti. Masa berkabung hampir. Baik. Yang kedua, wujubul iddati ala zawji muddata 4 ashhurin wa asra wa asratu ayyamin liwail hamil. Wajibnya berkabung dalam arti tidak macak ya, tidak memakai hal-hal yang membuat badannya itu menarik perhatian, wangi, berhias, macak. Ala saudi atas kematian suami muddata 4 ashhurin wa asrati ayyamin, selama 4 bulan 10 hari, li ghairil hamili, bagi orang yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil. Qala Allah Ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadra'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa asra. Jadi orang-orang yang wafat di antara kamu terus meninggalkan istri, maka hendaklah istri itu menahan diri untuk tidak menikah
sebanyak selama 4 bulan puasa 10. Amal hamil, adapun orang yang hamil, pada 2 tahun muddatal hamli, maka iddahnya dan masa berkabungnya tidak menikah lagi dan seterusnya termasuk apa itu tidak berhias muddatal hamli selama hamil. Qasrat bisa pendek karena hamilnya hamil sudah 2, autolat atau panjang karena hamilnya hamil muda. Qala ta'ala fi surat At-Talaq al-ayat Rabi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Adapun wanita-wanita yang hamil, maka masa iddahnya atau masa berkabungnya yaitu sampai dia meletakkan atau melahirkan kandungannya. Laki yang hamil bisa pendek, bisa panjang. Walidah kama taqaddama, masa berkabung dengan membatasi gerak dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu. Wa dusukul baitil ladzi tufiya zawjuha fihi, yaitu tetap berada di rumah di mana suaminya itu wafat di dalam rumah itu. Wa ya atas untuk yang menempatinya. Jadi matinya di mana, suami itu di situ, tidak ke mana-mana. Watarku kulli ma yad'u ila nikahya, dan tinggalkan sesuatu yang mengundang atau apa itu, yang membuat orang lain perhatian. Mengundang, ada namanya mengundang ya. Yang namanya mendung itu mengundang hantu ya. Angin silir-silir mengundang hantu. Ini meninggalkan segala sesuatu yang mengundang ila nikahnya, kepada keinginan untuk menikahinya. Jadi tinggalkan segala sesuatu yang membuat orang lain tertarik dan ingin melamarnya. Minaz zinati, dari berhias diri, fi siyabia, di pakaiannya, disemprot pakaiannya wangi, dikasih bros-bros atau apa lagi. Wa badannya atau badannya, bedaan, penisan, nanti penisin, gitu. Fatas tadi usia syahrati wasinati, maka dia harus meninggalkan pakaian yang apa ya, minor ya, dan berhias. Kama tatalibu azinata fil badani minat tayyibi, seperti dia meninggalkan berhias di badan dari pewangian, wal hinahi, dan pacar, wal kahli, celak, sibau, masahid, ma'ajin, macam-macamnya, termasuk apa, pakaiannya itu di winter atau apalagi ya. Alati jarak adatan anisa, yaitu sesuatu yang memang umumnya itu dilakukan oleh wanita, itu dilarang. Tapi tetap butuh adus 42 hari. Kalau dia nggak bekerja itu memang bisa, yang saya sampaikan
Budi saya itu 4 bulan 10 hari itu nggak kemana-mana di rumah. Baru satu kemarin ke rumah saudara lagi, rumahnya Surabaya, nggak kemana-mana. Tapi mbak saya dulu sesuai dengan cuti, begitu cutinya habis dia masuk, tapi penampilannya terbatas. Nggak perlu dipecat. Dari pecat dia sorok, komputer mati, dari pegawaian, di mana nopo. Ya, tapi itu terbatas. Gimana? Apa nggak pede? Nggak apa-apa, nggak pede. Memang supaya nggak menarik kok. Supaya orang nggak perhatian. Dan banyak memang itu seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ketika wanita ditinggal wafat suaminya itu, ada saja orang laki-laki yang memperhatikan betul-betul. Jarang laki-laki yang istrinya mati itu digoda, malah menggoda. Apa saya itu ketika ibu itu berapa bulan itu minta lagi, gak setujui, tetap nikah, tetapi nggak awet cuma 1 bulan, nggak terkira, bingung ini. Dan itu nggak salah sampai ngomong, katakan salah nanti omongan, maksudnya lah nyala terus ya Allah. Hatta tantahiyah muddatal iddati, sampai habis masa iddah itu. Imma bikin dari muddati, ada kalanya habisnya iddah itu karena memang selesainya masa iddah, muddah itu masa. Wa imma biwatil hamli, atau iddah itu habis karena melahirkan. Baik, itu yang pertama kita batasi penjelasannya. Baik, hadis ke 1141. Nujul mutallaqati min baitiha. Hukum seorang wanita yang itu dicerai, baik bercerai itu maupun nanti keluar dari rumah. Tuhan Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, yang mengatakan, tulikot telah dicerai khalati, saudara ibuku. Jadi kalau di bahasa Arab itu saudaranya ayah sama saudara ibu itu penyebutannya beda. Kalau kita kan sama ini, aman, bibi. Kalau Jawa sama ya, sama bibi atau budi, adik, budi, adik. Kalau bahasa Arab beda. Kalau paman dari ayah namanya amun, pakai ain mim. Kalau bibi dari ayah namanya amma, ammatun. Kalau paman dari ibu namanya khalun. Bibi dari ibu namanya khalah. Khalatun. Beda penyebutannya. Tulikot telah dicerai oleh suaminya khalati, saudara perempuan ibuku atau bibiku dari ibu. Fa'aradat, lalu dia menghendaki, ingin ya, antajuda naflaha, ingin memotong pohon kurmanya. Berarti lepas-lepas mau keluar rumah untuk memotong pohon kurma, karena mungkin ada kondisi yang mengharuskan pohon kurma itu dipotong, karena kurma itu gak bercabang ya,
Jadi tetap dipotong. Fastajabaha rajulun an tahujja. Lalu ada seseorang yang mencegah bibiku itu untuk keluar rumah. Gak boleh. Maksudnya tuh si ini tidak. Fa'atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia siapa? Ia bibiku itu mendatangi Nabi. Faqala bala judi nahlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Apa kata Nabi? Boleh, bala. Bala itu bukan karena bala terus mana boleh sama-sama belinya gitu. Bala boleh, judi potonglah nahlaki pohon kurmamu. Fa'innaki, maka sesungguhnya engkau asa atas sedekah, mungkin engkau akan bersedekah dengan kurma itu atau dengan pohon kurma itu, au taf'ali ma'rufan, atau berbuat kebaikan dengan kurma itu. Ini syaratnya. Ma yukhadun hadis anna mutallaqata fi iddatiha laysat kal mutawaffa in anda fi iddatil wafat. Nah, ini sesungguhnya wanita yang ditalak cerai hidup ya, di masa iddahnya tidak seperti orang yang ditinggal wafat. Falaha al-ruju mata saat. Karena tadi ceritanya tutulikot dicerai, bukan ditinggal mati. Jadi lebih ketat pembatasan yang dialami oleh wanita yang ditinggal wafat suaminya. Falaha al-ruju, dia diperbolehkan untuk keluar mata saat kapanpun dia keluar. Ma'adal afdalat, tetapi sesungguhnya yang paling utama ala wajhil umumi, menurut pandangan umum, anna baqa al-mar'ati fi baitiha, sesungguhnya tetap tinggalnya seorang wanita yang dicerai oleh suami itu tinggal di rumahnya, afdalu, itu lebih utama laha baginya, wa asmanu, dan lebih terjaga. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka wanita yang ditalak suaminya itu lebih baik bagi mereka. Jadi tetap keluar ya boleh. Hal fi hati ibadati wa salati mal muslimina wa simal khair fa kaifa ma'al dalil. Jadi keluarnya itu tentu ada perlu untuk ibadah, untuk sholat bersama-sama, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi ingat, tetap harus membatasi diri. Ojo TV tebar pesona. Lihat masih itu ada yang harus ingatkan kalau itu masih terbatas. Langsung yang keempat.
Jawazu khurujil mutallaqati idal hajati. Seperti yang saya katakan tadi, diperbolehkannya wanita yang ditalak suaminya itu keluar indal hajati ketika ada hajat. Ya, macam-macam hajat itu. Wa minal hajati istissalu illati aqariya min jiddi samarin wa hasdi zuruin au qabdi adwarin ujurin wa nabi dalika. Hajat-hajat itu ya banyak, termasuk bekerja. Di sini ada mengambil buah-buahan, panen, buah disuruhin, panen tanaman, degrot oleh ya. Degrot matun. Terus yang penjelasan umumnya annahu yustahabu liman indahu tamrun yajuddu au yujaddi au zar'a yang subuh. Jadi bagi orang yang memiliki tanaman seperti kurma dan seterusnya, itu disunahkan untuk dipanen. Ayyatasaddaqa bi juz'in minhu, untuk digunakan bersedekah, diambil sebagian dari hasil panennya itu. Wa yusinu, dan sangat bagus ilal muhtajina, jika dia memberikannya kepada orang yang memerlukan. Wa dzalika min ghairi zakati, yang demikian itu selain zakat. Kalau zakatnya adalah wajib. Fa huwa minal ma'rufi wal ihsani, hal tersebut termasuk perbuatan ma'ruf dan baik. Sehingga Nabi judi, silakan engkau terbang pohon kurmamu, atau silakan engkau ambil. Siapa tahu kamu akan bersedekah dengannya. Yang keenam, nah ini hikmah ya. Istihbabu su'ali ahli ilmi an haqa'iqil ilmi alladhi yatasarra'ul awamu ila ifta'in nas fiha bila mus'adidin syar'in. Dianjurkannya bertanya kepada ahli ilmu an haqa'iqil ilmi. Jadi kalau kita nggak ngerti, tanya. Tadi begitu wanita tadi dilarang, langsung ke kanjeng Nabi. Benar nggak larangan yang dilakukan oleh seorang terhadap aku, di mana aku itu ada perlu, yaitu untuk menebang pohon kurma tadi. Yaitu tanya. Nah, jadi dianjurkan bertanya kepada ahli ilmu. Meminta ifta itu fatwa. Di Al-Quran itu diulang-ulang. Ada berapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna. Tanyalah kamu kepada orang yang berilmu. Ahla dzikri itu bukan ahli dzikir, tapi ahli ilmu. Di tafsirnya itu, in kuntum, jika kamu la ta'lamuna, belum mengerti. Disuruh tanya memang, konsultasi, meminta fatwa. Kalau dulu langsung datang kepada Nabi, kalau sekarang cukup kirim WA. Saya pas bimbing ngaji kemarin banyak pertanyaan lewat WA. Ustaz, gimana ini? Saya lupa pakai ini, nggak sengaja pakai rokok, pakai sabun, nggak sengaja pas itu. Ustaz, ini gimana? Saya nggak terosok nyopot kuku. Saya jawab, ya jawabnya ya pakai dasar juga. Mengingat samping hadis ada dapat ulama yang jadi pijakan bahwa larangan-larangan itu mendatangkan dam
tidak sengaja biwari amdin atau karena dia mengerti tidak kena jamak. Tapi Ustaz saya ragu. Ya saya ragu leka bertakwa kasar. Dia monggo bayar. Kok ragu? Saya apa lagi dia? Saya ini terbatas ilmunya. Saya ya garasnya sementara saya mau waktu minta waktu. Saya PA Mas Ustadz Berhakim, Dokter Berhakim. Ustadz ini. Saya juga tanya, karena saya juga terbatas ilmunya. Kenapa saya tanya? Saya takut keliru. Mulai keliru. Haji Andri Ustadz Rasul ini tidak sah. Katanya ini tadi. Dijawab, enggak apa-apa itu. Yang penting banyak istighfar. Kalau perempuan yang banyak ini ragu di menstruasi. Ada yang masih keluar bercak kuning, buahnya macam-macam. Sudah minum pil masih macam-macam. Jadi di situ jamaah bertanya pada saya karena saya dianggap mengerti. Saya sendiri juga terbatas, akhirnya saya bertanya kepada yang lebih ahli mengikuti contoh ya. Contoh kehidupan Nabi itu seperti itu. Jadi bertanya, ono istilah itu ya madul. Bertanya atau yang lain konfirmasi, konsultasi. Baik, Bapak sekalian, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Mudah-mudahan nggak bosan ya, mulai di sini terus. Ya mau kalau Bapak diurut sama dilonjati. Kalau dilonjati gampang, satu kali pertemuan satu bab ya bilang tapi dapat hatam. Ini diurut ya. Diurut tambahin sarahnya lagi. Sarahnya yang tak berarti. Aduh, Ustaz. Masa Ida cerai hidup berapa? Masa Ida cerai hidup itu bermacam-macam. Kalau kalau ada pengantin laki perempuan, setelah jadi manten tak patut. Pagi jadi manten, awan tukaran mencerai. Kalau tidak talak maka tidak ada masa iddah. Atau patutnya itu lama, berminggu-minggu tapi tidak ketemu. Ini dialami saudara mingguan saya. Di jodoh itu gak cocok, Melayu atau buku. Iya sekitar di buku. Enggak belum, kesana jalan. Silakan sabar. Akhirnya beberapa bulan akhirnya cerai. Itu gak ada iddah. Karena tidak bercampur sama sekali. Jadi belum ada hubungan intim. Yang kedua, kalau wanita itu masih produktif, artinya masih menstruasi, maka iddah dua salah satu huruf. Iddahnya itu 3 huruf. Nah, 3 huruf ini para ulama memaknai ada 2 pendapat. Yang pertama 3 kali haid. Misalnya sekarang dicerai, nunggu haid pertama, terus suci haid kedua, suci haid ketiga, dapat suci itu sudah itu. Ada yang sebaliknya 3 kali suci ya. Suci diselangi haid, suci haid, pas haid baru itu kalau masih menstruasi. Terus bagaimana kalau sudah menembus itu dialami wanita. Nah itu iddahnya tidak pakai itu langsung salah satu ashurin 3
tiga bulan. Sehingga ini kontrol cuma versi monopoly hitungan tanggal, bukan hitungan peristiwa. Kalau 30 tadi hitungan peristiwa. Seberapa lama tergantung headnya, surya bukan. Terus yang keempat, orang yang ditinggal atau cerai hidup itu dalam kondisi hamil, maka berlaku ayat yang tadi apa ini ya, wa ulatul ahmali ajalahun ayatan hambadan. Orang-orang yang hamil iddahnya itu sampai dia meletakkan melahirkan semua kandungannya. Kalau dikatakan semua karena ada yang kembar. Ini berlaku untuk cerai hidup maupun cerai hamil. Ustaz, apa? Wanita hamil apa boleh ditalak? Boleh, Boleh. tapi teko. Jadi ada talak itu yang sifatnya boleh, ada yang talak itu yang dimakruhkan, bahkan haram, tapi tetap dari talak. Dusta. Di wanita yang sudah digauli, mari digauli lakukan cerai. Ya, gitu. Jadi talak itu ada yang talak bini, talak sunni. Talak bini itu ya tadi kondisi yang seperti itu, bahkan yang menceraikan wanita yang sedang itu juga termasuk yang dimakruhkan. Biasanya wanita itu dalam kondisi labil secara psikologis, ya jadi ya apa ya, pokok labil gitu. Karena pengaruh ini ya, pengaruh menstruasi itu uring-uringan, sensitif, macam-macam lah mengalami gitu. Oke, baik, sudah isya. Alhamdulillah, pada itu kita mempelajari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan ilmu kita ini wawasan ya, wawasan. Sungguh pun kita tidak mengalami, mudah-mudahan tidak mengalami ya cerai hidup dan kalau cerai mati ya suatu saat masuk kategori terus ya. Terus mati ini mesti gantian. Itu orang nikah karena salah dino, salah itu kan maksudnya sampai buku, salah sisi mati di sini. Ya mati bareng nggak ada senuman. Baik, kita tutup dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.